Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 185. Kamu bermain di mana? Thomas Kin hanya menggunakan satu gerakan. Kak Imam juga telah berada di dunia seperti ini selama bertahun-tahun, sering berkelahi, dan dia telah melihat banyak hal di dunia. Thomas Kin meraihnya dengan santai, dan Kak Imam tidak bisa bergerak. Jika terus berkelahi, maka tidak ada untungnya untuk mereka. Kak Imam kesakitan, dan sebagian besar mabuknya sudah hilang. Melihat tampang acuh tak acuh dari Thomas Kin, dia tidak berani bertindak gegabah. Awalnya, sepertinya hanya sekelompok anak muda biasa di ruangan ini, jadi pada dasarnya tidak masalah bagi Kak Imam dan beberapa orang untuk mengurus mereka. Tapi dia tidak menyangka justru bertemu orang seperti ini di dalam ruangan ini. Kak Imam berpikir sejenak, dan menyerah untuk memilih Yamanda Su. Wanita ini memang cantik, tapi dia tidak mau melakukan hal-hal yang berbahaya. Kak Imam bertanya, "Saudaraku, aku mengikuti Bos Riko. Mau di mana?" Thomas Kin berkata dengan santai, "Aku tidak seperti kalian." Kak Imam mengerutkan kening. Anak ini sangat belagu. Aku pikir dia adalah tokoh besar di bawah Kak Samuel, sepertinya dia salah paham. Setelah melepaskan Yamanda Su, Kak Imam melihat sekeliling dan melihat Vivin lagi. Vivin berpakaian lebih sederhana. Tidak seperti Cara Song, tetapi begitu dia melihatnya, dia menemukan bahwa dia jauh lebih baik dan lebih menarik daripada Cara Song, dan dia termasuk tipe yang tidak akan pernah bosan dilihat. Mata Kak Imam berbinar, dan dia tidak menyangka tiga wanita cantik muncul di kamar VIP kecil ini. Karena Yamanda Su sudah dijaga dan dia tidak mau bergerak, maka dia akan membawa Vivin. "Wanita cantik, bila kamu pintar ikuti aku, jangan paksa aku bersikap kasar." Melihat dia menatap Vivin, semua orang mundur dan menyerahkan Vivin. Wajah Vivin berubah sedikit, "Apa yang kamu lakukan? Aku tidak akan pergi denganmu." Kak Imam mencibir, "Tidak mau. Jika kamu tidak pergi denganku, maka aku akan memukul semua orang-orang ini di sini hari ini." Setelah Kak Imam berkata, Cara Song buru-buru kata, "Vivin, jangan menyusahkan kami, kamu pergi saja dengan kakak laki-laki ini." Ketika siswa lain mendengar ini, mereka terkejut dan mulai berkata, "Benar, urusanmu sendiri, jangan menyusahkan kita hingga kita dipukuli, ayo cepat pergi." Vivin belum punya pacar, kebetulan menjadi pacar Kak Imam, dan kita juga merasa bangga. "Jangan malu-malu lagi, cepat, kami masih ingin pulang lebih awal." Wajah Vivin terlihat agak jelek. Dia tidak menyangka teman sekelas ini begitu cepat merubah wajah mereka. Dalam situasi seperti ini justru menjoroknya keluar. Apa yang harus dilakukan? Telepon ayah. Tetapi Kak Imam telah mengatakan bahwa perusahaan besar Meng tidak berguna baginya, dan ayahnya jelas tidak akan berguna. Vivin tanpa sadar melirik Thomas Kin, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya kecewa. Orang ini tidak dapat membantu lagi. Dia hanyalah seorang yang memenangkan hadiah utama dan menjadi kaya tiba-tiba. Selain memiliki mobil mewah, dia tidak memiliki apa-apa lagi. Bagaimana dia bisa membantunya? Tidak membuat kacau itu sudah baik. Otak Vivin berputar dengan cepat dan berkata dengan cepat, "Kakak besar, kami semua adalah orang-orang dengan keluarga berlatar belakang lumayan. Bila sampai membuatmu kesal, kami dapat memberikan uang." "Dengan uang, wanita seperti apa yang tidak dapat Anda dapatkan?" Kak Imam mendengus dingin, "Seseorang dengan latar belakang. Apakah Anda mengancam saya?" "Saya tidak butuh uang hari ini, saya ingin bermain denganmu."
Dr. Stranger Thomas Kin, bab 186 Bos Besar Rico. Selesai berkata, Kak Imam berjalan menuju Vivin. Tiba-tiba, Thomas Kin bangkit kembali dan berhenti di depan Kak Imam. Dia, kamu tidak bisa menyentuhnya. Kak Imam mengerutkan kening, wah, apa maksudmu? Aku baru saja memberimu muka, jangan berpikir aku takut padamu. Vivin juga mengubah wajahnya. Apa yang kamu lakukan? Ayo cepat mundur, kamu jangan membuat kacau. Awalnya Vivin berencana untuk memberikan lebih banyak uang, bila benar-benar tidak berguna, memberikan 100 atau 200 ribu yuan juga boleh, bukannya dia tidak sanggup memberikan uang. Tapi Thomas Kin ini bersikeras untuk maju, bukankah ini dengan sengaja mencari masalah orang lain? Hal baik tidak terjadi, justru menambahkan hal buruk. Vivin benar-benar ingin memukulnya. Thomas Kin memandang Kak Imam dan berkata dengan ringan. Kamu mengikuti Rico Pei, kan? Aku akan memberimu kesempatan untuk meneleponnya. Di kamar VIP ini. Yang lain. Thomas Kin. Malas untuk meladeninya. Tetapi Vivin dia harus menjaganya. Bila sampai terjadi sesuatu padanya, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada bibi kedua, walaupun Vivin semaunya sendiri, tetapi melihat wajah bibi kedua, dia harus membantunya. Mendengar ini, Kak Imam mencibir. Bos Rico. Apakah kamu mempunyai hak untuk berbicara dengan Bos Rico? Thomas Kin menggelengkan kepalanya tanpa daya, kalau begitu, aku akan meneleponnya. Tetapi jika aku meneleponnya, kamu jangan menyesalinya. Haha, berpura-pura, jangan katakan aku tidak akan memberimu kesempatan, aku akan membiarkanmu meneleponnya. Thomas Kin mengeluarkan telepon dan memutar nomor Rico Pei. Dr. Kin, ada perintah apa? Aku bertemu dengan seorang pria bernama Kak Imam di sebuah KTV, mau menyentuh adikku. Dr. Kin yakinlah, aku akan menanganinya. Ketika Thomas Kin menelepon Rico Pei, Vivin datang dan berkata dengan ragu-ragu. Kak Imami, aku kenal Dr. Kin. Dalam hal ini, dia hanya bisa menyebut nama orang. Karena orang-orang di perusahaan besar Meng tidak berguna baginya, maka hanya menggunakan nama Dr. Kin. Di antara sekian banyak orang yang Vivin kenal, Dr. Kin memiliki status sosial tertinggi, dan koneksinya juga sangat luas. Mungkin si Kak Imam ini bisa melepaskannya. Mendengar nama Dr. Kin, wajah Kak Imam benar-benar berubah. Orang yang berada di sisi Bos Rico, nama Dr. Kin sangat menggemparkan. Konon, Dr. Kin bisa memotong gergaji dengan tangan kosong. Dia sangat bertenaga, bahkan Samuel Duan pun menurutinya. Orang sebesar itu bahkan Bos Rico pun tidak berani mencari masalah dengannya, apalagi dirinya. Melihat Kak Imam ragu sejenak, Vivin sangat gembira, sepertinya berhasil. Dr. Kin sangat hebat. Kak Imam berpikir sejenak, tetapi tidak menyangka bahwa orang-orang ini bisa berhubungan dengan Dr. Kin. Jika benar-benar teman Dr. Kin, pasti memiliki identitas yang luar biasa. Bagaimana bisa datang ke tempat makan biasa seperti ini? Kak Imam dengan dingin mendengus, dan baru saja akan bertindak, tiba-tiba telepon berdering. Melihat telepon, Kak Imam mengerutkan kening dan dengan cepat menjawab. Halo, Bos Rico. Bos Rico berteriak dari sisi lain telepon. Apakah kamu benar-benar gila? Kamu berani untuk tidak menghormati Dr. Kin? Kamu sedang mencari mati, segera keluar dari Dr. Kin, kalau tidak aku akan membuatmu tidak dapat melihat matahari besok. Kak Imam menggigil, dan telepon terjatuh. Dr. Kin. Tanda seru. Pemuda di depannya ternyata adalah Dr. Kin. Kak Imam menjadi takut, bahkan seseorang yang ada hubungannya dengan Dr. Kin pun dia tidak berani mengganggunya, apalagi Dr. Kin sendiri. Tidak heran jika Vivin mengatakan bahwa dia mengenal Dr. Kin, itu bukan omong kosong, Dr. Kin sendiri ada di sini.
Rendah diri, Dr. Qin sangat rendah diri. Di depan semua orang, Kak Imam menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Maaf teman-teman, aku tidak tahu gunung tinggi. Ini salahku. Aku akan keluar sekarang. Bersambung.